Ketika digoda untuk mengubah batu menjadi roti, ia mengatakan, manusia bukan hanya makan roti saja, tapi firman-firman Tuhan juga penting. Ketika digoda pada sebuah popularitas, ia hanya mengatakan, ya, tunduklah kepada Tuhan, cukuplah kepada Tuhan, sembahlah Tuhan. Kekuatan iman adalah pengalaman kedekatan dengan Tuhan yang kita percaya pasti akan mampu memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan kita. Kita yakini Allah akan turut mencukupi kebutuhan kita dan tidak membiarkan kita sengsara. Dan kekuatan iman itu bisa kita bangun melalui ketekunan di dalam berdoa, di dalam ekaristi, juga di dalam pendalaman firman. Karena disitulah Allah akan melindungi, Allah akan menolong, Allah akan mencukupi, dan Allah akan menyertai kita setiap saat. Mari dalam masa Prapaskah ini kita meneliti diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mudah tergoda oleh berbagai macam godaan? Dan godaan apa yang kadang-kadang sering kita alami? Dan mari kita belajar memperkuat diri kita dan sekaligus juga memperkuat iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, juga kaum muda dan adik-adik sekalian, selamat petang berkah dalam. Sama-sama pada kesempatan ini kita meluangkan dari kesibukan kita masing-masing dan dari acara kita masing-masing untuk ada di dalam gereja ini, mensyukuri akan penyelenggaraan Tuhan pada kita masing-masing. Di dalam ekaristi ini mari kita menyadari akan penyertaan, tuntunan dan berkat-berkat Tuhan, tapi juga menyadari akan kerapuhan-kerapuhan kita. Kita kadang-kadang termasuk orang-orang yang mudah tergoda oleh macam-macam hal sampai akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Semoga melalui firman-firman yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama, iman kita selalu diperkuat, terutama saat-saat kita menghadapi godaan-godaan dalam kehidupan kita. Dan sekarang mari kita hening sejenak, kita juga mungkin mau menyampaikan ucup kita masing-masing ke hadapan Tuhan. Dan sekarang mari bersama-sama kita juga nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau menghendaki agar umat-Mu selamat dan luput dari dosa, maka Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Dan Engkau melimpahkan rahmat-Mu melalui masa yang penuh pengampunan, masa Prapaskah ini. Berikanlah kami kekuatan agar mampu memaknai masa tobat ini dengan semakin dekat kepadamu dan menjauhkan hal-hal yang menjerumuskan pada maut serta dosa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik
dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu, ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang itu,
semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari lama dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus padanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tergoda itu mungkin adalah pengalaman setiap orang. Saya pernah tergoda, dan mungkin Anda pun juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu tergoda. Dan tidak jarang mereka yang tergoda itu jatuh ke dalam dosa, ke dalam kesalahan,
ke dalam keterpurukan hidup. Dan tidak sedikit mereka yang jatuh ke dalam dosa, yang terpuruk itu tidak hanya orang itu, tetapi juga berdampak merugikan orang lain atau membawa dampak buruk pula bagi orang lain. Dan itulah perbuatan setan. Itulah kemenangan setan. Itulah kemenangan roh jahat yang memang ingin membawa kesesatan-kesesatan dalam kehidupan kita dan juga kehidupan banyak orang lainnya. Dan cerdiknya setan adalah dia bisa menyusup dalam pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan terdalam kita, sehingga kita akhirnya juga bisa bertindak salah dan juga bisa merusak pikiran dan kehendak baik kita, sehingga akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Setan bisa sesaat saja mengubah rencana-rencana baik kita. Mungkin ada orang yang sudah berencana mau berdoa, mau ke gereja, tetapi karena masih dingin, karena masih ngantuk, karena masih mendung, karena hujan, karena tidak ada teman, karena tidak ada kendaraan, karena capek, akhirnya toh tidak jadi berdoa, tidak jadi ke gereja. Dan keinginan itu bisa muncul besok dan besok dan besok, sehingga akhirnya juga ke gereja juga menjadi tidak pernah, apalagi berdoa. Keinginan ada, tetapi keinginan itu mudah dipatahkan oleh keadaan-keadaan dan pikiran-pikiran sesaat yang muncul. Juga setan bisa masuk ke dalam banyak keinginan-keinginan lahiriah dan sekaligus juga kenikmatan hidup. Muncul keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Setiap mata melihat sesuatu selalu dengan begitu mudah menginginkannya. Setiap ada sisa atau saldo uang, sudah selalu buka aplikasi-aplikasi belanja online. Entah mungkin di Tokopedia, entah mungkin di Lazada, entah mungkin di Shopee, entah mungkin di Bibli. Sampai hafal karena kadang-kadang juga mencari ya. Dan keinginan muncul. Setiap mungkin perut lapar dan kadang-kadang jenuh dengan makanan-makanan tertentu, tangan tiba-tiba buka, GoFood, apa, spontan, jari langsung bekerja, dan dalam beberapa saat datanglah makanan yang dipesan. Juga akhirnya orang menjadi sangat boros, konsumtif, berbelanja tanpa batas, sampai pada akhirnya terpuruk sendiri. Dan ketika mungkin kadang-kadang ada uang habis, buka pinjaman online, dan kadang-kadang uang orang lain pun diembat, uang gereja disikat. Pikiran-pikiran buruk bisa muncul ketika keinginan-keinginan kita itu tidak terkendali dalam banyak hal. Setan juga bisa masuk di dalam relasi, termasuk relasi percintaan. Karena suasana mendukung, juga karena rasa menggelora, orang bisa saja bertindak, bersikap, berbuat di luar batas. Batas ikatan, batas usia, batas status, sehingga kita sadar kita ini baru pacaran, tapi kadang-kadang sudah bertindak seolah-olah suami istri. Kita sadar status kita beda, pasangan kita beda, tetapi kita juga tetap terobos begitu saja. Dan ini bisa terjadi. Rasa bisa mengalahkan logika dan pikiran sehat kita, serta menciptakan pikiran pendek dan sesaat yang akhirnya berakhir dengan sebuah penyesalan hidup. Ada pula setan juga bisa mempengaruhi harga diri dan emosi. Kadang-kadang demi mencapai prestasi
dalam karir, dalam pendidikan, segala cara, termasuk cara-cara buruk bisa saja dilakukan. Juga demi menjadi orang yang berkecukupan, orang terkenal, orang rela melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Dan karena hal-hal yang sederhana, juga karena masalah-masalah yang sepele, orang bisa emosi, lepas kendali, sampai bertindak kekerasan terhadap keluarga, terhadap teman sendiri, terhadap orang lain. Dan dalam banyak hal ini, begitu banyak contoh-contoh sudah terjadi, bisa kita lihat di mass media, bisa kita dengar dari sharing-sharing orang lain, dan mungkin bisa dari cerita-cerita di sana-sini. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa setan bisa begitu mudah menggoda dan merusak martabat hidup kita? Setidaknya dua hal yang bisa menjadi alasan. Karena orang itu banyak keinginan-keinginan lahiriah, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tadi. Sudah diberi kepenuhan, tetapi ketika ada godaan setan yang menawarkan pohon ini dan pohon itu, tiba-tiba pikirannya bisa muncul kemana-mana. Keinginan-keinginan yang tidak teratur itu menjadi istananya setan. Keinginan-keinginan itu bisa menimbulkan dorongan untuk memiliki apa saja, sampai orang juga tidak bisa bersyukur pada apa yang dipunyai. Orang menjadi lupa diri. Orang tidak hidup dari kebutuhan, tetapi tergoda oleh berbagai keinginan-keinginan. Orang tidak bermodal dari apa yang dia punya, tetapi apa yang dia maui. Orang bisa pinjam sana, pinjam sini, tetapi akhirnya juga jatuh sendiri. Orang bisa tipu sana, tipu sini, dan akhirnya orang dikejar-kejar oleh persoalan-persoalan yang dia buat sendiri. Yang kedua, karena orang tidak dekat dengan Tuhan. Atau mungkin orang sering berdoa, tetapi isi doa itu hanya serba keluhan-keluhan dan protes-protes kepada Tuhan yang kadang-kadang tidak memenuhi keinginan-keinginan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, godaan bisa datang pada siapapun, tidak kenal usia, tidak kenal status hidup, tidak kenal pendidikan. Tapi mari kita mohon rahmat. Mari kita belajar mengatasi godaan-godaan. Dan ada dua hal yang ditawarkan oleh bacaan yang tadi kita dengar bersama-sama untuk mengatasi godaan, yaitu perkuat pertahanan diri kita dan perkuat iman kita. Pertahanan diri itu berupa logika dan pikiran logis kita. Ketika orang berpikir logis, banyak godaan-godaan itu dengan sendirinya bisa teratasi. Orang hanya ingin kaya dalam hitungan saat adalah hal tidak mungkin. Juga membangun rasa syukur dan cukup pada apa yang kita punya. Dan percayalah bahwa kemajuan hidup, kekayaan hidup hanya mungkin dicapai juga karena kerja keras dan keuletan, bukan karena barang-barang informasi dadaan-dadaan. Ini yang pertama, pertahanan diri. Yang kedua adalah kekuatan iman. Dalam bacaan tadi, Yesus selalu mengarahkan, ketika dia digoda, ia selalu membawa arahnya, hidupnya, pikirannya, ajaannya kepada Tuhan. Ketika digoda untuk mengubah batu menjadi roti, ia mengatakan, manusia bukan hanya makan roti saja, tapi firman-firman Tuhan juga penting. Ketika digoda pada sebuah popularitas, ianya mengatakan, ya, tunduklah kepada Tuhan, cukuplah kepada Tuhan, sembahlah Tuhan. Kekuatan iman adalah pengalaman kedekatan dengan Tuhan yang kita percaya pasti akan mampu memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan kita. Kita yakini Allah akan turut mencukupi kebutuhan kita dan tidak membiarkan kita sengsara. Dan kekuatan iman itu bisa kita bangun melalui ketekunan di dalam berdoa, di dalam ekaristi, juga di dalam pendalaman firman. Karena disitulah Allah akan melindungi, Allah akan menolong, Allah akan mencukupi, dan Allah akan menyertai kita setiap saat.
Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, mari dalam masa Prapaskah ini kita meneliti diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mudah tergoda oleh berbagai macam godaan? Dan godaan apa yang kadang-kadang sering kita alami? Dan mari kita belajar memperkuat diri kita dan sekaligus juga memperkuat iman kita. Kita percaya Tuhan akan membebaskan kita dari segala macam godaan-godaan yang pada akhirnya hanya akan menjatuhkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Bersantalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga santapan ini melindungi kita sampai pada hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur telah Engkau himpun dan satukan dalam perjamuan kudus ini. Semoga berkat daya Ekaristi yang telah kami terima dan sabda-Mu yang telah kami dengar memampukan kami untuk menjadi pelopor peradaban kasih dalam situasi dunia yang tidak menentu. Berikanlah rahmat kekuatan-Mu dalam masa Prapaskah ini, agar kami semakin setia kepada-Mu dan tidak mudah tergoda serta jatuh dalam impitan zaman. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, pengantara kami kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kehadiran Anda semua, partisipasi Anda semua di dalam Ekaristi ini. Terima kasih pula atas persembahan-persembahan yang Anda persembahkan untuk gereja ini. Terima kasih pada semua petugas liturgi, misinar, putri altar, prodiakon, paduan suara, lektor, pemazmur, dan juga petugas-tugas lainnya. Kita percaya semuanya akan menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan mari kita syukuri rahmat Tuhan yang kita terima dalam Ekaristi ini, dan semoga rahmat Tuhan ini menyertai, mendampingi, dan membimbing kita di dalam aktivitas kita selanjutnya. Dan mari sekarang bersama-sama kita mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.